Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Jadilah berkat bagi semua seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikanlah aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku semuanya, selamat berjumpa kembali. Mari kita akan menyimak penjelasan kitab pada berikut. Ada teman-teman yang selalu nyerang iman Kristen. Kalau Kristen itu agama Abraham, kenapa dia tidak taat? Mana tidak taat? Kenapa ada orang Kristen yang tidak disunat? Padahal perjanjian Abraham kan sunat. Terus saya bilang, sunat itu bukan dilarang dalam iman Kristen, juga bukan diwajibkan sebagai syarat keselamatan. Orang Kristen yang sunat juga sampai sekarang ada, ya, orang Kristen Koptik di Mesir. Itu umur 3 hari sunatnya, bukan umur 8 hari. Kenapa? Karena tradisi sunat seperti yang tergambar di kuil-kuil Karnak 1000 tahun sebelum Abraham. Itu sudah ada sunat, itu ciri khas orang Mesir. Sampai kemudian gereja ortodok Koptik itu berkembang di Mesir, sunat itu bukan karena alasan untuk keselamatan jiwa. Yang dilarang sunat itu apa? Sunat sebagai andalan keselamatanmu. Maka kalau kamu menyunatkan dirimu agar kamu berharap diselamatkan oleh ritus sunat itu, maka untuk apa Kristus mati bagimu? Rasul Paulus yang sering dituduh katanya membatalkan sunat, nah dia menyunatkan Timotius kok di dalam Kisah Rasul pasal 16. Tapi kenapa Rasul Paulus melarang Titus disunatkan? Karena Titus itu orang Yunani. Karena Titus itu orang Yunani. Karena Titus itu orang Yunani. Nah, coba baca sumber Yahudi, apakah sunat itu diwajibkan untuk orang bukan Yahudi? Tidak, sunat memang banyak untuk orang Yahudi. Lah contoh-contoh semacam ini yang apabila kita tidak tuntas membahas itu bisa menimbulkan salah paham. Kami katanya kaum polemikus itu lebih setia kepada ajaran Nabi Musa ketimbang orang Kristen. Buktinya apa? Kami tidak makan babi. Tapi kenapa Kristen makan babi? Terus saya jawab, lah kamu masih makan unta kok. Lah unta kan juga dilarang dalam Imamat pasal 11. Unta, pelanduk, kelinci, baru babi. Kan gitu kan? Nah kelinci dimakan. Di situ ada di mana-mana sate kelinci. Kelinci tidak boleh. Jadi selama Anda makan suike, makan belut, makan kepiting, termasuk kepiting telur asin, termasuk cumi-cumi, itu tidak cocok dengan hukum khusus orang Yahudi. Jadi jikalau orang Kristen itu makan babi, yang tidak makan babi juga banyak, ya kan? Karena apa? Karena orang Kristen memiliki akar dari kekristenan non-Yahudi, dan kekristenan non-Yahudi itu memang tidak berlaku hukum Musa. Tanya kepada Rabi Yahudi sendiri yang disebut Taryak. Taryak itu singkatan dari 613 Taryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi orang Yahudi, penjabaran dari kitab Taurat. Nah sementara untuk mereka yang di luar hukum Musa, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa Goyim, berlaku apa? Sifa Misfot Bene Noah, 7 hukum bagi Bani Nuh. Lah sejak dulu memang orang non Yahudi tidak ada kewajiban sunat, karena sunat itu termasuk hukum Yahudi. Tidak ada kewajiban untuk memelihara hari Sabat. Makanya sampai hari ini di Israel modern ada yang namanya Sabat Goi. Orang-orang non Yahudi termasuk Kristen, termasuk Islam, apa itu orang Arab, apakah itu orang Polandia yang mau bekerja di hotel-hotel orang Israel pada hari Sabat.
Lah kenapa? Karena Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kalau orang Indonesia liburnya hari Minggu, ya kan? Kemudian hari Jumat kita tidak libur. Orang Mesir liburnya hari Jumat, Minggunya bekerja. Karena pada hari Jumat misalnya di Indonesia ini kita tidak libur, sementara saya harus bekerja di kantor, maka pekerjaan saya berikan kepada teman saya Mesir. Lah kamu, misalnya kan kamu yang libur kamu kerjakan. Kira-kira seperti itu gampangannya. Jadi itu saudara-saudara, jadi belajar tentang paralelisasi agama itu tidak mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Demikianlah kawan-kawan, semoga bermanfaat, sehat selalu.